Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi arsala wabarakatuh. rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnatihi wa hudahu amma ba'd. Sahabatku jamaah Majlis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya, dan di pagi ini alhamdulillah wa syukurillah begitu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang di pagi ini Allah bangun kita dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu yang paling kita harus syukuri adalah nikmat iman dan Islam yang hingga saat ini kita masih menikmatinya. Dan salah satu wujud iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita terus mempelajari ilmu Allah, ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an Karim, dan juga terus mendalami sunnah-sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Dan insya Allah kita melanjutkan sebuah kajian tentang kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam sebuah karyanya berjudul Ad-Dawa Dawa. Dan tentunya sebuah bersyukuran karena sudah banyak kita melalui kajian-kajian tentang Ad-Dawa Dawa ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab ini menjadi wasilah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang menjadi para penegak sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Karenanya insya Allah kita akan mendapatkan satu kenikmatan syafaat dari beliau, dan di akhir kelak kita akan berjumpa dengan hati kita Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di bulan Syawal di hari keempat ya, insya Allah kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk terus dibersamai dengan iman dan Islam, dan alhamdulillah wasilah dengan majelis ilmu yang diampu oleh para guru kita, kita bisa sama-sama untuk mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebuah kebersyukuran yang terus harus kita syukuri, karena tidak semua orang menikmati sajian ilmu, karena ilmu disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia tidak akan diberikan kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tema yang insya Allah kita akan bahas tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari apa yang sesungguhnya menjadi doa kita selama ini, doa kita yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan cintanya, karena begitu banyak sesungguhnya amal-amal yang bisa menghadirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tunggu-tunggu. Karena apalagi yang kita harapkan kecuali adalah cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena cukuplah dengan cinta dan rahmat Allah, maka surga menjadi tempat yang terindah untuk kita semua. Dan inilah insya Allah akan dibahas oleh guru kita, Ustaz Guru Separan Fajar, tentang cinta Allah. Cinta kepada Allah tentu kalau sebuah cinta tidak akan bertepuk sebelah tangan ya. Jika kita mencintai Allah, maka Allah pun akan mencintai kita, bahkan melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Asmaul Husna, bahwa Allah Maha Pemberi cinta. Dan insya Allah ini akan dibahas dengan merujuk kepada kitab Ad-Dawa Dawa, yang ini bagian dari bagaimana membersihkan hati kita sebagai obat dari segala penyakit ya. Karena salah satunya pembersihan hati menjadi puncak atau menjadi wasilah untuk mendatangkan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Baik, Tuan Guru Sepan Fajar, Masya Allah, Tabarakallah, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Ustaz Haris. Mana Jadi, kabar antum? ya, alhamdulillah, syukurlah.
Masya Allah. Tidak mudik, Ustaz? Alhamdulillah, insya Allah mungkin pekan depan insya Allah. Setelah anak-anak balik Barakallah. pesantren. Baik, tafadhol Ustaz, kita sama-sama menyimak jamaah yang dimuliakan Allah tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol masykur. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa an'im ala sayyidina wa rasulina wa imamina wa qudwatina سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. Alhamdulillah wa syukurillah. Apa kabar semuanya, jemaah? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Saya coba absen dulu. Ada Bunda Reni di Depok. Alhamdulillah hadir. Assalamualaikum. Ini Bunda Reni tinggal di jalan kebahagiaan. Beliau selalu bahagia. Amin. 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 Semoga semua jamaah MKI bahagia selalu di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ada Dr. Vicky. Insyaallah syukran Dr. Vicky kemarin datang ke rumah membawa titipan amanah dari jamaah MKI. Barakallah semuanya. Bunda Nirwana. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum semua. Masya Allah. Bunda sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pagi-pagi suaranya segernya. Bahagia sekali ketemu lagi dengan jemaah semua dan para Ustaz. Masya Allah. Tabarakallah. Dr. Ulin. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini yang kita jarang ketemu nih. Bunda Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan Guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Yang punya Depok. Alhamdulillah. Masih sehat. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Ini yang dari Bandung, Bunda Nadia. Taqabbalallahu minna wa minkum, Tuan Guru. Taqabbal ya karim, kullu amin wa Amin. Masya Allah. Bunda Fauzana. Assalamualaikum Ustaz. Yang punya Ciracas, punya Depok nih. Depok. Lagi di Depok. Lagi di Ciracas atau Depok nih. Lagi di Depok Ustaz. Masya Allah. Bunda Darmi. Assalamualaikum Tuan Guru. Sehat. Gimana suara sudah pulih? Sudah bisa terdengar. Alhamdulillah Tuan Guru. Jadi kita tertularkan semangatnya Bunda Darmi ini. Semangat terus. Semangat. Bunda Dewi, Masya Allah, udah jam berapa? Alhamdulillah. Assalamualaikum Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Bunda Yuria. Senang berkumpul lagi. Alhamdulillah. Bunda Aisyah. Masya Allah, Bunda Aisyah Humaira. Tabarakallah. Bunda Rina, Bunda Dina. Bunda Rina. Assalamualaikum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Dina, semoga sehat keluarga semuanya. Amin. Amin. Bunda Erni di Bogor.
Barakallah. Sudah, jadi di absen satu-satu. Tapi insya Allah semuanya sudah di absen oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, dapat malaikat Allah. Begitulah janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang hadir, ya, membersamai majelis ilmu, insya Allah nama-namanya satu persatu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dibanggakan di hadapan malaikat Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang Amin ya Rabb. disebut yang membersamai di absen, apalagi yang menyampaikan kan sekali. Dan yang memandu, Masya Allah. Tabarakallah. Semoga kita dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin. Amin Amin. ya Rabbal Rabbal alamin. alamin. Mulia di langit, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kita hari ini tentang cinta. Ya, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tadi disebutkan oleh Ustaz Khalis, ada doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada dalam kitab pada salah di Riyadhus Shalihin, kemudian Al-Adabul Mufrad, itu ada doa yang selalu dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa meminta agar beliau memiliki cinta yang sempurna kepada Allah. Tentu kita tidak meragukan bagaimana kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah. Dialah manusia yang paling sempurna cintanya kepada Allah. Dan di dalam doa itu juga Nabi minta, ya, maknanya agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu pada sisi ini pun kita tidak meragukan siapakah yang paling dicintai oleh Allah dari semua makhluknya, bukan hanya dari manusia, dari semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Siapa yang paling dicintai? Dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengajarkan kita doa untuk meminta itu, mencintai dan dicintai. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ya, sebenarnya kata para ulama, keberadaan kita di dunia, Allah mentakdirkan kita ini ada di dunia, sebenarnya sudah merupakan bukti cinta Allah. Ya. Itu bukti cinta Allah. Kita hadir di dunia ini, itu Allah sudah mencintai kita. Ya. Mana? Benar nggak Bunda Darmi? Saya ingin interaktif aja nih. Benar nggak? Ya, Tuan Guru. Ya. Biar kita memiliki pandangan, pengetahuan bahwa sebenarnya salah total kalau ada orang yang berasumsi bahwa dia dibenci oleh Allah karena ada ujian, ada musibah dan seterusnya. Dia dibenci oleh Allah. Enggak. Allah itu sudah cinta kepada semua makhluknya, terutama manusia. Bentuk Allah mencintai kita itu sebenarnya Allah mengadakan kita di dunia ini sebenarnya sudah mencintai kita. Itu. Beda kalau manusia, beda kalau kita nih. Karena ada orang yang kita tidak menyinggung tentang yang di luar hubungan pernikahan yang syar'i, yang syar'i. Ada pasang suami istri kemudian dia mengatur proses keturunan. Dia ingin punya anak di usianya 25 tahun umpamanya, dia baru nikah, dia punya anak. Kemudian dia atur, nanti kira-kira anak kita udah 2 tahun, 3 tahun baru adiknya nyusul. Kan begitu. Ada yang begitu. Betul nggak Bunda Darmi? Halo? Terkadang kelahiran pun
Ada yang direncanakan. Nah, merencanakan. Direncanakan. Bukan keluarga berencana ya. Iya, Direncanakan. direncanakan. Ya. Tapi walaupun sudah direncanakan, sudah diatur, ternyata Meleset. gitu. Artinya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana kita. Tapi kalau Allah betul-betul dengan sesuai dengan rencananya, bahwa Allah menghadirkan seorang hamba bernama Bunda Darmi, itu udah pasti. Adanya di dunia itu udah bentuk cintanya Allah. Bukan karena tiba-tiba tidak sesuai dengan rencana. Enggak. Buktinya apa? Gini. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada hamba Allah yang berbuat maksiatnya. Kemudian ya bentuk keadilan Allah bahwa dia akan diazab oleh Allah. Ya kan? Dia harus mempertanggungjawabkan dosanya dan maksiatnya. Akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk keadilan Allah. Ada dia masuk ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Karena ini hamba Allah banyak dosa dan maksiatnya, nyeletuklah salah satu malaikat mengatakan, rasakan, kayak nyumpain gitu. Rasakan azab Allah. Kemudian Allah menegur malaikat itu. Bahasa sederhana, bahasa bebasnya gini, jangan kau sumpahin dia. Karena sesungguhnya aku mencintai dia, itu hambaku. Aku mencintai dia. Biarkan, itu hanya keadilan Allah bahwa dia berbuat dosa, berbuat maksiat, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Sebagai bentuk keadilan Allah. Sampai Allah menegur malaikat itu yang mengucapkan sesuatu kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk cinta Allah Jalla sya'nuh. Jadi jemaah sekalian Allah muliakan, kita harus berupaya membentuk diri kita ini mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat sarana wasilah kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita akan merasakan indahnya, manisnya iman yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Dan ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara yang apabila 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan halawah, lezatnya, manisnya al-iman, keimanan. Perkara pertama yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwah. Dia mencintai Allah dan Rasulnya di atas semua makhluk. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, lebih dicintai dari semua makhluk. Kalau seseorang sudah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala mahabbah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kita akan merasakan indah dan manisnya keimanan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Dan inilah yang berupaya kita lakukan, kita berupaya untuk terus mengikhtiarkan, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Di antara ikhtiar, saya sampaikan tadi, di antara ikhtiar yang harus kita lakukan agar kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya selalu terjaga, selalu bersemi
Maka di antara yang harus kita lakukan berdoa. Ya. Doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Doa yang diajarkan oleh Nabi. Di antara doa tersebut adalah tadi yang saya sebut, yang saya baca di awal kajian. Ya, doa. Setelah hamdalah, kemudian selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya menyinggung tentang doa. Doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma rzuqni hubbak. Ya Allah, anugerahkan kepadaku cintamu. Kata cintamu ini ada dua sisi. Kita mencintai Allah dan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau dalam perkara cinta kepada Allah ini ditekankan oleh para ulama adalah kita harus betul-betul mengupayakan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi kalau kepada Allah kita diingatkan oleh ulama menekankan kecintaan Allah kepada kita. Kita disemangati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dimotivasi agar mencintai Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa mencintai Allah dan Rasulnya penyebab seseorang merasakan manisnya keimanan. Tapi yang paling utama kata para ulama adalah bahwa kita harus berupaya memastikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Nah, saya kurang tahu kalau dalam hubungan sesama manusia itu, Bunda Darmi, saya mau tanya Bunda Darmi. Bunda Darmi. Ustaz. Bunda Darmi itu lebih senang mencintai atau dicintai? Pertanyaan yang sulit dijawab. Ya. Umpama Bunda Darmi nggak mencintai orang, nggak mencintai si fulan, tapi dia mencintai Bunda Darmi, umpama. Atau Bunda Darmi mencintai fulan, tapi dia nggak mencintai Bunda Darmi. Kira-kira Memilih yang mana? pertama, Ustaz. Yang pertama. Yang pertama. Apa yang pertama? Mencintai apa dicintai? Dicintai. Ya. Berarti Bunda Darmi egois. Ya, dicintai. Ya. Tapi kepada Allah itu ya, kepada Allah itu kita harus memastikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tidak akan meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan kita mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kita dapat meraih cinta Allah dan Rasulnya dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Rasulnya. Dan itu doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah marzuqni hubbak. Ya Allah, anugerahkan kecintaan padamu. Ya. Kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah dan kecintaan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah marzuqni hubbak wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang yang mencintaimu. Ya. Mencintai orang-orang yang mencintaimu. Nabi berdoa berarti mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dua dimensi juga disebutkan di sini. Nabi mencintai orang yang mencintai Allah. Nabi dicintai oleh orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berarti kalau kita berdoa kepada Allah, Allah marzuqni hubbak wa hubba man yuhibbuk, mencintai ya, atau dicintai orang yang mencintaimu, ya Allah. Kita dicintai oleh hamba-hamba Allah yang mencintai Allah. Begitu juga kita mencintai hamba-hamba Allah yang mencintai Allah. Tadi
ada ikatan mahabbah antara sesama hamba Allah Subhanahu wa taala yang diikat karena cinta kepada Allah. Ya. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amalan ibadah yang mendekatkanku kepada cintamu. Ya. Nah, ini poin yang ketiga, ini penting untuk kita minta kepada Allah, mencintai ibadah, ya, menyenangi kebaikan. Yang mana kebaikan ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa kalau seorang hamba senantiasa menjaga amal saleh, menjaga amal ibadahnya, maka dia akan meraih cinta Allah dan Rasulnya. Ya, begitu. Jadi untuk meraih cinta Allah dan Rasulnya lewat amal saleh. Dan istiqomah di amal kebaikan tersebut. Ya. Mungkin kemarin Ustaz Dodi sudah menyinggung bagaimana kita ini bukan menjadi hamba Ramadan. Hendaknya menjadi hamba Rabbani. Hamba Rabbani. Di kajiannya Ustaz Dude, ya, yang hadir Bunda Darmi. Hadir enggak? Ya Ustaz. Kajian Ustaz di UD kemarin hadir. Kemarin hadir, yang kemarin pagi hadir. Ya, saya lihat temanya itu hendaknya menjadi hamba Rabbani, bukan menjadi hamba Ramadan. Ya kan? Iya. Itu maksudnya gimana, Bunda Darmi? Kalau saya sih nangkap, kan kalau selama Ramadan tuh orang semangat. Jadi ketika Ramadan lewat pun kita masih tetap mempertahankannya. Masya Allah, ya. Jadi semangat kita ibadah itu tidak hanya dibatasi dengan waktu tertentu. Ya, kita bersemangat sebagaimana Nabi mengajarkan kita semakin meningkatkan semangat kita beribadah di bulan Ramadan. Tapi semangat ibadah itu bukan hanya di waktu-waktu tertentu, di bulan-bulan tertentu. Semangat itu harus tetap dijaga. Jadi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Waktu tertentu kita semangat beribadah, setelah itu kita tinggalkan. Bukan. Kecintaan kita kepada Allah melewati dimensi waktu dan tempat. Dimanapun. Ya, kita tidak hanya terikat cinta kepada Allah hanya di masjid. Mengingat Allah hanya di masjid. Tapi ketika di jalan, di kantor, kita lupakan Allah. Enggak. Begitu juga kita tidak terikat hanya dengan waktu tertentu. Ya. Kita rajin beribadah, kita semangat beribadah di bulan Ramadan. Ketika waktu Ramadan berlalu, kita tinggalkan, bukan seperti itu. Ya, itu hamba-hamba Allah yang mencintai Allah. Ya sama saja sebenarnya. Tapi ada momentum-momentum tertentu yang semangat ibadahnya semakin meningkat. Karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ada waktu tertentu Nabi semakin nampak semangat dalam ibadahnya. Ya. Terutama di bulan Ramadan. Setelah itu, Nabi tetap menjaga kualitas ibadahnya. Begitu juga kita. Menjaga kualitas kecintaan kita kepada Allah. Sehingga doa yang diajarkan oleh Nabi, ya Allah, berikan aku kemudahan mencintai amal ibadah yang mendekatkanku kepada cintamu. Ya. Jadi ulama mengatakan bahwa apakah Allah mungkin dicintai dan mencintai? Iya. Di dalam kitab ini ada disebutkan bahwa ada orang yang mengatakan bagaimana Allah mencintai kita, bagaimana kita mencintai Allah. Ya. Sedangkan Nabi sudah mengajarkan kita ya, bahwa kita dapat meraih cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
lewat amal ibadah, lewat amal saleh. Ya. Nah, semakin tinggi kualitas dan kuantitas ibadah kebaikan seseorang, maka semakin tinggi kualitas cinta Allah kepada hamba tersebut. Ya. Jadi kalau kita ingin mengukur kecintaan Allah terhadap diri kita, maka lihatlah kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mencintai amal ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan banyak bentuk amal ibadah yang dicintai oleh Allah. Ibadah itu didefinisikan oleh para ulama adalah kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Segala yang disenangi, yang diredai oleh Allah, itulah ibadah. Jadi jamaah sekalian, jangan membatasi. Kalau kita bicara tentang ibadah ya, bicara tentang ibadah. Ibadah ini bersifat umum. Kecuali kalau kita mengkhususkan ibadah tertentu, kita sebutkan, baru itu khusus. Salat umpamanya, berarti khusus salat. Puasa, itu khusus puasa. Tapi kalau bicara tentang ibadah, itu bersifat umum. Bukan hanya dibatasi dengan ibadah-ibadah yang bersifat mahdhah, yang wajib seperti sholat, puasa, Ramadan, ya. Atau amalan-amalan yang secara zahirnya ya, nampak amalan akhirat, bukan dibatasi dengan itu. Ibadah bersifat umum. Ya. Jadi kullu ma yuhibbullah wa yardah, segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah itulah ibadah. Nah, kita dibimbing oleh Nabi SAW agar mencintai segala macam bentuk ibadah ini. Dan di antara ibadah yang disenangi oleh Allah adalah idkhalus surur fi qalbil mu'min. Engkau menghadirkan kebahagiaan di hati saudaramu, itu juga ibadah. Ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Idkhalus surur. Kau membahagiakan orang lain. Nah, mungkin setiap orang beda-beda yang menyebabkan dia senang. Kalau orang yang lagi sedih, apa yang membuat dia senang? Dihibur, ya kan? Mohon maaf, saya menyebutkan. Kalau orang kaya, apa yang membuat dia bahagia? Nggak mungkin kita datang ngasih dia uang, kemudian dia bahagia, enggak. Apa yang membuat dia bahagia? Ya mungkin dengan sikap kita, dengan tutur kata kita. Oh, dia senang, dia bahagia. Orang miskin, apa yang membuat dia bahagia? Fitrahnya. Ya ketika kita bantu dia. Ya. Suami, apa yang membuat dia bahagia? Istri, apa yang membuat dia bahagia? Gitu, Bunda Darmi. Apa yang membuat bahagia suami kita? Bunda Nadia, apa yang membuat suami kita bahagia? Ketaatan istri. Nah, jadi beda. Ustaz Halis, apa yang membuat istri kita bahagia? Kan gitu. Hargai kan? Hargai. Kemudian sanjung. Sanjung istri antum Ustaz Halis. Iya, udah bahagia. Itu kan ibadah. Betul nggak? Bunda Nadia, suami tadi dihormati layaknya seorang pemimpin dalam rumah tangga. Itu yang buat dia bahagia.
Anak kecil tuh senangnya dikasih permen. Anak kecil dikasih permen, luar senang. Ya. Memang dunianya begitu, kasih permen. Anak kecil. Kasih mainan, senang. Tapi kalau Ustaz Khalid dikasih permen, dikasih mainan, nggak senang. Jadi, idkhalus surur, membahagiakan orang lain itu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Dan kita berdoa kepada Allah agar mencintai amal-amal tadi, amal-amal yang membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sakit, apa yang membuat dia bahagia? Kita menghibur dia, mendoakannya, menjenguknya. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi SAW, sebuah doa, Allah merzuqni ya, amal ibadah yuqarribuni ila hubbik, yang mendekatkan aku kepada cintamu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, mencintai amal ibadah yang mendekatkan aku kepada cintamu. Jadi amal ibadahlah menjadi wasilah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi orang-orang beriman harus memastikan dirinya bahwa dia dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah 165, dia lebih mengejar cinta selain Allah. Baik mencintai selain Allah ataupun dicintai oleh selain Allah. Dia lebih mengejar mencintai selain Allah. Apa itu cinta dunia, cinta pasangan, ya, istri, suami, anak-anak, perhiasan, harta benda, ataupun dia lebih mementingkan dicintai oleh selain Allah. Dia lebih mengutamakan ya perhatian manusia, perhatian makhluk dibandingkan perhatian Allah. Dia lebih menjadi obsesinya ingin meraih sanjungan, ya, perhatian, pujian dari makhluk Allah dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah singgung di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Allah Ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Dan sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah, min dunillah, selain Allah, andada, sebagai saingan Allah. Tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal apa? Dalam mahabbah, dalam kecintaan. Mereka manusia seperti ini, kata Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai makhluk tadi. Mereka mencintai selain Allah seperti semestinya kecintaan kepada Allah. Ya. Dia mau berkorban untuk selain Allah yang semestinya kita dengan penuh sukarela, dengan penuh semangat berkorban untuk Allah. Ada yang mau berlelah-lelah berjuang untuk selain Allah yang semestinya kita harus berjuang berlelah-lelah dalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pembuktian cinta dalam bentuk amal soleh. Dan Allah tegaskan, walladzina amanu, bedanya, adapun orang-orang yang beriman, ya, tadi disebutkan oleh Allah, wa minan nas, ada manusia-manusia yang mereka menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah. Mereka mencintai tandingan ini melebihi
kecintaan mereka kepada Allah. Semestinya cinta tadi diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang beriman asyaddu hubban lillah, mereka adalah orang-orang yang memiliki kecintaan yang tinggi kepada Allah. Puncak kecintaan mereka adalah kecintaan kepada Allah. Ya. Cintaan kepada Allah. Nah, ketika Al-Quran menyebut kata Allah, ini masuk, ya, include di situ adalah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika menyebut cinta kepada Allah, itu sudah dipastikan maksudnya juga adalah mencintai Rasulullah SAW. Sehingga orang-orang beriman, dia bahagia, dia senang, rela berkorban untuk Allah dan Rasulnya, karena dibangun di atas cinta. Rela berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Kata-kata iman itu, kalau di awal-awal Islam, kata iman itu memiliki makna khusus dan memiliki makna umum. Makna khususnya adalah para sahabat. Orang-orang beriman, mereka mencintai Allah di atas segala-galanya. Makna khususnya adalah para sahabat. Makna umumnya adalah seluruh orang-orang yang dikatakan mukmin, dikatakan muslim. Nah, secara khusus maknanya adalah para sahabat. Nah, kita dapat memotret, ya, bagaimana kehidupan mereka. Para sahabat yang mencintai Allah dan Rasulnya. Baca sejarah mereka. Bagaimana perjuangan, pengorbanan para sahabat Rasulullah SAW mencintai Allah dan Rasulnya. Ingat, mencintai Allah itu sudah masuk maknanya mencintai Rasulullah. Jadi nggak ada lagi, ya, sesuatu yang disetarakan dengan cintanya kepada Allah. Semuanya itu di bawah. Ya, yang paling tinggi itu cintanya kepada Allah. Buktinya apa? Baca bagaimana peristiwa hijrahnya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Bayangkan bagaimana hijrahnya mereka. Yang kaya raya di Mekah, mereka saudagar, mereka hartawan, ya, bukan miliarder lagi. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta yang banyak, berlimpah. Tapi ketika ada tuntutan untuk meninggalkan semua itu demi Allah dan Rasulnya, mereka tidak berpikir panjang. Hijrah. Apakah mereka kemudian berpikir tentang hartanya? Apakah mereka kemudian berpikir tentang, ya, apa yang mereka miliki di Mekah? Enggak. Semua yang mereka miliki, kecintaan mereka kepada benda tersebut di bawah cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya. Katakanlah sosok Abu Bakar, sosok Utsman, sosok Abdurrahman bin Auf, sosok Mus'ab bin Umair. Bukankah ini adalah orang yang Allah berikan dunia kepada mereka? Ketika perintah hijrah, mereka hijrah. Hijrah pertama itu kemana, Bunda Darmi? Ke Madinah ya? Ke Madinah itu hijrah kedua. Hijrah pertama ke Habasyah, Ethiopia. Oh, Ethiopia. Siapa yang berangkat di gelombang pertama itu? Utsman bin Affan. Kita akan tahu siapa beliau itu. Kita baca dari sejarah. Dia adalah orang yang kaya raya. Bayangkan, kaya raya.
hidupnya mewah, penuh dengan kenikmatan, kesenangan. Itu karunia yang Allah berikan. Tapi ketika ada perintah untuk hijrah ke negeri Habasyah, negeri yang sangat tandus, ya, kalau dibandingkan dengan Makkah, ya tentu lebih kaya raya Makkah. Ethiopia, Afrika. Berangkat Utsman tuh tinggalkan semuanya, dia tinggalkan. Nah, itu kan kecintaan itu. Itu pembuktian cinta. Dia tinggalkan semuanya. Ya. Nggak tahu kok kualitas iman kalau kita ini, mungkin kita bukan berpikir seribu kali ya. Meninggalkan Makkah, harus ke negeri yang dia nggak tahu bagaimana, apakah nanti diterima di sana, bagaimana kehidupan di sana, dan seterusnya. Tapi semua itu dilakukan dengan penuh kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Itu. Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang-orang beriman itu kecintaan mereka kepada Allah di atas segala-galanya. Asyaddu hubban lillah, yang paling mereka cintai Allah dan Rasulnya. Artinya dunia itu nggak ada dalam kalbu mereka, nggak ada dalam hati mereka. Yang ada di dalam kalbu, dalam hati mereka adalah Allah dan Rasulnya. Utsman, Mus'ab bin Umair. Siapa nggak kenal pemuda tampan ini? Anak bangsawan, kaya raya. Semua gadis-gadis Mekah, ya, kalau ingin memiliki suami, dia ingin memiliki suami seidealnya, ya, yang ideal seperti Mus'ab bin Umair. Anak muda, kaya raya, tampan, bangsawan. Tapi ketika ada perintah untuk hijrah ke Madinah, meninggalkan semua itu, dia tinggalkan. Bahkan di hari beliau Mus'ab bin Umair gugur di medan Uhud, Nabi sampai menangis. Tidak ada satu helai kain kapan yang cukup untuk menutup jasadnya Mus'ab bin Umair, untuk disemayamkan, dimakamkan, dikuburkan. Nggak cukup kain kapan tersebut untuk membungkus tubuh beliau. Nabi menangis, "Wahai Mus'ab bin Umair, kau tinggalkan dunia itu. Hartamu, keluargamu, kemewahanmu, kehidupanmu yang bergelimang dengan harta benda dan kenikmatan. Kau tinggalkan semua itu untuk Allah dan Rasulnya. Karena kecintaanmu kepada Allah dan Rasulnya. Maka aku nanti akan menjadi saksi," kata Nabi, untuk Mus'ab bin Umair. Itulah cinta. Ya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang membuat seseorang kemudian dengan mudah, ringan, untuk berkorban. Berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi jemaah sekalian Allah muliakan, perlu nanti kalau kita tidak hafal ya doanya tadi, coba googling doa Nabi SAW meminta cinta Allah dan meminta cinta Allah. Allah marzuqni hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ada 3 poin yang diminta oleh Nabi SAW. Nanti coba cari sendiri-sendiri, googling, diamalkan doanya insyaallah. Baik, barakallah, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Pertemuan yang akan datang di hari Jumat insyaallah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Nanti kita bicara tentang
bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya itu seperti apa? Ya. Barakallah, silakan Ustaz Khalis. Alhamdulillah, bismillah. Mudah-mudahan ini jadi memberi semangat untuk kita ya, untuk menanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan saya teringat sebuah ayat yang menyebutkan bahwa ketika kau ingin menyebut sebagai orang yang mencintai Allah, maka fattabi'uni ya. Itulah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi kalian jika ingin merasa menjadi orang yang mencintai Allah, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah SAW. Maka Allah sudah menjanjikan dalam ayat itu kita. Baik, jamaah Allah, kita masih ada waktu untuk saling berbagi rahmat ya, dengan bertanya ataupun kerja sharing. Silakan Bunda Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, kan diriwayatkan dalam hadis Tobroni, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Nah, manusia kan cenderung melemah ketika diuji yang berat gitu. Nah, bagaimana cara kita menguatkan cinta kita kepada Allah ketika kita mendapatkan ujian yang berat gitu? Baik. Terima kasih Tuan Guru. Baik, gini. Saya coba menganalogikan dulu ya. Analogikan gini, kalau dijawab Bunda Nadia. Bunda Nadia itu cinta nggak sama suami? Insya Allah. Ya, pasti kan? Iya. Masya Allah. Baik. Sekarang, kalau seandainya Bunda Nadia itu LDRan. LDRan itu apa ya? Long distance relationship. Apa itu? Hubungan jarak jauh. Hubungan jarak jauh. Suami ada katakanlah di Saudi umpamanya. Setiap bulan Bunda Nadia itu dikirimin hadiah. Semua yang Bunda Nadia senangi. Dikirim hadiah. Emas. Pokoknya hadiah ya. Tapi suami nggak pernah ketemu suami Bunda Nadia. Cuman LDRan jauh, cinta jarak jauh. Kira-kira yang lebih diinginkan oleh dua hamba Allah yang saling mencintai, atau oleh sang pecinta yang mencintai itu ingin seperti yang tadi, hanya mendapatkan bukti cinta hadiah, atau membersamai. Oke. Tolong, ya, kan seperti itu sebenarnya. Ya, kita bicara cinta ya, bukan kan kita bicara cinta nih. Nanti akan sampai jawabannya kepada Bunda Nadia tadi tentang ujian cobaan. Tolong dijawab masing-masing saja. Kalau kita mencintai seseorang atau pasangan kita, mana lebih kita senangi? Bukti cinta, dia kirimkan hadiah, berikan kita yang kita senangi, tapi dia jauh dari kita, nggak pernah bersua, ya, nggak pernah bermesraan. Mana yang lebih yang diinginkan? Tentu yang diinginkan adalah membersamai, betul nggak? Betul. Itu yang diinginkan oleh orang-orang yang betul-betul memahami cinta ya. Adapun tadi benda hadiah ini buat apa sih? Buat apa? Aku bukan inginkan yang ini, aku ingin itu kamu loh. Gitu. Nggak ada nilainya hal ini kalau kamu jauh dari saya. Itu cinta yang benar itu begitu. Oke. Nah, begini. Orang yang mendapatkan musibah, katakanlah musibah penyakit atau musibah yang lain. Dalam hadis qudsi Nabi, Allah Subhanahu wa taala sampaikan begini. Wahai hambaku, kenapa kamu tidak menjenguk hambaku yang sedang sakit? Hambaku yang sedang dapat musibah. Karena kalau kamu datang menjenguk dia, kamu datang kepada orang yang sedang sakit itu, kepada orang yang dapat musibah itu, kamu mendapati aku di sana. Allah bersama orang itu.
Sehingga Imam Mutawalli Asy'arawi mengatakan, kalau ada orang yang tidak mendapatkan tadi ujian, musibah, dan sebagainya, dia sedang hidup bersama nikmat Allah. Paham? Dengar ya, baik-baik ya. Orang yang tidak mendapatkan ujian, cobaan, musibah, itu dia sedang hidup bersama nikmat Allah. nikmat Allah. Sedangkan orang yang mendapatkan ujian dan cobaan, dia sedang bersama Allah. Kan Allah katakan, kenapa kamu nggak jenguk si fulan? Dia sedang sakit. Karena kalau kamu jenguk dia, kamu mendapati aku ada di sisi dia. Berarti dia bersama Allah. bersama Allah. Kata Imam Mutawalli Asy'arawi, kalau ada orang yang mendapat musibah, dia sedang bersama Allah. Tapi kalau ada orang yang sedang hidupnya nikmat, senang, bahagia, dia sedang bersama nikmat Allah. Pilih mana? Mau bersama Allah atau hanya menikmati nikmat Allah? Seperti analogi tadi, Bunda Nadia mau bersama suami bermesraan, bercengkrama, berdua, berpelukan, berjabat tangan, atau hanya dapat hadiahnya saja. Aku cinta kamu ya, Mama, Bunda, Mami, Umi, tak kirimin hadiah. Ini apa? Kamu pengen gelang, kamu pengen emas, kamu pengen permata, kamu ingin intan, kamu ingin jam yang bagus, tak kirimin semuanya. Kamu senang. Pilih yang mana? Pilih intan, emas, permata itu, tapi LDR-an, atau kamu bersama orang yang kamu cintai. Ayo pilih mana? Bersama. Itu yang kita nggak pandai melihat itu. Sama Allah. Itu yang kita nggak pandai melihat itu. Kalau sekarang ada orang yang sehat, nikmat, dia sedang bergelimang nikmat Allah. Emang dicintai oleh Allah. Suami Bunda Nadia itu cinta, sampai dia ngirim hadiah, dia cinta. Itu yang kadang kita tuh nggak sampai di situ tuh. Sekarang saya itu sehat, nikmat, itu sedang bersama nikmat karunia Allah. Bentuk cintanya Allah. Tapi kalau ada orang yang dapat musibah, dia sakit, diuji oleh Allah, dia sedang bersama Allah. Paham ya? Sama. Berarti dicintai Allah Betul, Tuan juga. Guru. Oke. Tuh. Baik. Semoga dapat ya jawabannya. Masya Allah. Ada lagi? Insyaallah. Barakallah. Mudah-mudahan kita paham semua nih sebuah ilustrasi, sebuah analogi yang luar biasa ya. Betapa sebenarnya Allah itu bersama orang yang sabar. Ya, sudah Karena diuji. kalau karena orang yang sabar ketika dalam ujian itu adalah mereka sesungguhnya sedang bersama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bunda Yuria, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bukti kalau kita sayang sama keluarga itu kan dianjurkan saling berkunjung ya Ustaz ya, silaturahmi ya. Yang mau saya tanyakan ini Ustaz, ketika kunjungan kita itu hanya diharapkan oleh satu pihak Ustaz. Maksud saya gini, ya misalnya gitu ya, misalnya saya berkunjung ke salah satu keluarga, nah, yang sangat mengharapkan. Putus-putus ya suaranya. Iya Ustaz. Sinyalnya sebentar Ustaz ya. Iya, putus-putus suaranya. Iya, Coba Bunda Yuria. keluar dari biar sinyalnya bagus. Ustaz dari posisi yang bagus dulu nih. Lagi menunggu. Assalamualaikum Bunda Yuria. Ya, Tidak terdengar suaranya. Sekarang udah kedengeran belum Ustaz? Saya udah keluar. Sangat kecil suaranya. Udah kedengeran belum Ustaz? Masih belum ya. Coba yang intinya apa biar mungkin bisa di ini. Putus-putus. Sekarang Atau kedengeran dulu Ustaz? bisa di chat dulu aja karena suaranya tidak terdengar Bunda Yuria. Ya, saya chat Ustaz ya. Baik, sambil Terdengar menunggu Bunda putus. Yuria ya karena ini tadi suaranya terputus dan tidak terdengar. Barangkali ada apa namanya jaringan ya, persoalan jaringan.
Terdengar tapi putus-putus, itu dia sinyalnya kayak. sinyalnya ya. Mungkin coba di chat dulu, ditulis, biar nanti kita bisa menangkap apa yang ditanyakan oleh Bunda Yuri ya. Dan ini tadi ada juga teks hadis yang berbeda saja. Tadi kalau dari Tuan Guru kan Allahumma rzuqni hubbaka ya. Kalau ada teks lagi yang saya baca juga Allahumma inni as'aluka hubbaka, itu memang dengan versi yang berbeda saja. Iya. Kata urzukni dan as'aluka. Karuniakan, aku meminta. Bedanya itu urzukni karuniakan, as'aluka aku meminta. Jadi ini silakan bisa menggunakan dua teks hadis ini yang memang sama-sama hadis sahih yang menyatakan tentang bagaimana kita memohon kepada Allah cintanya dan cinta orang-orang yang mencintai Allah. Jadi mudah-mudahan kita dengan selalu bermajlis ilmu ini adalah termasuk orang yang termasuk para pecinta Allah, karena kita disandingkan dengan orang-orang yang satu frekuensi, yaitu yang selalu mencintai Allah dan Rasulnya. Amin. Amin amin Allahumma amin. Bunda Yuria sudah tuliskah? Ya. Tadi tentang ini saja, bahwa memang memahami tentang bahwa orang yang terkena musibah itu adalah bersama Allah. Ini memang sungguh berat saja, karena tetap secara apa namanya, mungkin fitrahnya kita ya, kita tetap menginginkan satu ya kelapangan, ketenangan, kesenangan hidup, kenyamanan hidup gitu ya, keberlimpahan harta, kedamaian dan apa saja yang mungkin yang dianggap sebuah kebaikan di dunia ini ya. Berkaitan dengan tadi doa Rabbana Atina, apakah kalau dengan dikatakan bahwa orang-orang yang kena musibah itu bersama Allah Subhanahu wa taala, apakah kita dilarang sesungguhnya ya untuk memohon musibah gitu ya? Karena berkaitan dengan tadi doa yang juga yang sering kita bacakan, Rabbana Atina fid dunya hasanah, itu bagaimana konteksnya Ustaz? Ya, kita tidak tahu tentang takdir Allah ya. Apakah baik dan buruk itu kita tidak tahu takdir kita. Maka yang kita minta adalah kebaikan. Yang kita minta adalah kebaikan. Nah, bila mana kemudian ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, mungkin tidak berbanding lurus dengan doa kita, disinilah kita meletakkan tadi bahwa kalau kita mendapatkan ujian dan cobaan, Allah sedang membersamai kita. Ya, yang kemudian kita tidak bersuuzon kepada Allah, tidak berputus asa kepada Allah tentang keburukan yang kita dapatkan. Perintahnya ya kita minta di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, minta kebaikan. Dan ada orang juga yang ada sahabat yang dikunjungi oleh Nabi SAW, dijenguk. Kemudian Nabi bertanya, apakah kamu pernah minta? Apakah kamu pernah berdoa minta penyakit seperti ini? Kata sahabat itu, iya ya Rasulullah, aku pernah berdoa agar diberikan ujian penyakit. Kata Nabi, jangan kau minta. Takdir di lauhul mahfuz kan nggak tahu. Mintalah kebaikan. Adapun ketika musibah datang, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka lihatlah tadi bahwa Allah ingin dekat dengan kita, ingin membersamai kita, sehingga kita tidak berputus asa. Begitu ya, Ustaz Khalis. Ya. Jadi minta kebaikan. Jadi hasanah itu bisa dalam konteks berbeda saja. Wujudnya bisa yang seperti yang kita tidak pikirkan, hasanah itu ya. Bisa dalam bentuk musibah sesungguhnya saja. Rabbana fid dunya hasanah, hasanah itu adalah kebaikan-kebaikan yang konotasi kebaikan hasanah ini adalah apa yang membuat manusia cenderung bahagia, senang. Tapi bahagia senang ini adalah di dalam koridor syariat, ya, kebahagiaan anak-anak yang sehat, rezeki yang tercukupi dengan cara yang halal, bahagia, itu kebahagiaan hasanah gitu. Nah, tapi kemudian apabila ada ujian dan cobaan, kita dapat memandang, melihat ujian itu bukan sesuatu azab, bukan suatu keburukan, ya.
kita diminta oleh Allah fi dunia hasanah itu ya yang sudah fitrah kita bahwa membuat kita bahagia, senang di bawah koridor syariat. Tapi bila mana ada ujian dan cobaan, ya kita mampu melihat bahwa itu bukan azab Allah, ya bukan Allah membenci kita, ya, tapi Allah menginginkan yang kebaikan untuk kita. Gitu ya. Baik, Ustaz. Ini saya bacakan ada pertanyaan dari Bunda Yuriah tadi karena berhubung jaringannya lagi bermasalah kayaknya. Saya bacakan saja, Ustaz. Kalau kita berkunjung ke rumah anggota keluarga yang lainnya, tapi kedatangan kita hanya diharapkan oleh salah satu pihak saja. Pasangannya sangat tidak mengharapkan kehadiran kita, sikap apa yang harus saya ambil? Dia tidak mengharapkan kehadiran saya karena tidak suka jika suaminya menunjukkan rasa perhatian dan sayangnya terhadap saya. Bahkan ketika kita menginap pun, dia selalu bersikap yang mengarah agar kita segera meninggalkan kediamannya. Itu gimana, Ustaz? Apa yang harus dilakukan? Baik. Pertama, semua yang Bunda lakukan, atau siapapun ini, kasus seperti ini, semua yang dilakukan niatnya pertama, menyambung hubungan silaturahim. Kalau ini ada ikatan rahimnya antara kakak dan adik umpamanya. Ini iparmu bersama suami kan ketemu dengan kakak iparnya, adik ipar, ipar sama ipar. Niatkan menyambung hubungan silaturahim. Maka kalau menyambung hubungan silaturahim, ya tentu batasnya hanya menyambung tadi. Ya datang bersilaturahmi dan waktu tertentu, tidak berlama-lama, tidak menginap-nginap sampai mungkin. Kalau itu orang tua mungkin cukuplah 1 malam, tidak sampai lebih dari itu karena nanti banyak juga ikhtilat di situ gitu ya antara ipar dengan ipar. Maka niatnya silaturahim. Nah, kalau niatnya silaturahim dan ini adalah perintah Allah, ini ibadah, maka tentu hal-hal yang tadi dugaan kita itu kita singkirkan. Jangan karena kata orang atau sikap orang lain membuat kita tidak melakukan perintah Allah. Jadi lakukanlah perintah Allah. Menyambung hubungan silaturahmi. Gitu ya. Jangan sampai terputus. Gara-gara orang lain, kemudian suami kita nggak menyambung hubungan silaturahmi dengan saudaranya, dengan orang tuanya. Gara-gara kita sebagai istrinya melihat ada sikap dari ipar yang ini tidak seolah-olah nggak senang. Atau ipar kita, adik dari suami kita dan seterusnya nggak senang. Niatkan datang menyambung hubungan silaturahmi. Dibatasi waktunya. Gitu. Ya. Jadi harus tetap menjaga menyambung hubungan silaturahmi walaupun dia tidak mengharapkan. Justru kata Nabi SAW yang dimaksud dengan silaturahim, menyambung hubungan silaturahmi adalah antasila man qata'aka. Engkau berbuat baik, kau datang kepada orang yang tidak mengharapkan kedatanganmu. Dia nggak menginginkan kau berbaik sama dia, tapi nggak apa-apa, datang aja berbuat baik sama dia. Karena niat kita menyambung hubungan silaturahim. Gitu ya, Bunda. Ya. Sambil jangan lupa bawa hadiah-hadiah untuk beliau gitu ya. Nah, itu nanti apa hal-hal yang kira-kira menguatkan tadi hubungan silaturahmi. Apakah dengan sikap kita, membawa hadiah, dan seterusnya. Gitu ya. Iya. Yakini bahwa hati kita ini disebut dengan qalb dalam bahasa Arabnya, sesuatu yang mudah berubah. Hari ini dia tidak mengharapkan kita, mungkin esok lusa justru dia mengharapkan kedatangan kita. Hari ini dia membenci kita, esok lusa dia menjadi orang yang sangat mencintai kita. Gitu. Amin, amin, Allahumma amin. Dan ini ada permohonan doa dari Ibu Ida Cibitung, putranya Bayu Aji ya, bin Supriyadi sedang dirawat di Rumah Sakit Panti Waluyo, Purworejo, Jawa Tengah. Mohon doanya sedang dirawat karena terdiagnosa hasil tes lab itu adalah infeksi saluran usus gitu ya. Mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Mohon doanya, Ustaz. Amin semuanya. Aminkan semuanya untuk Mas Wahyu. Allahumma anta syafi. Allahumma anta syafi fashfi. Allahumma anta syafi fashfi. Ishfi la syafi la anta la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allah mudahkan. Allah mudahkan. Angkat penyakitnya, sembuhkan ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Amin. Itu doa untuk juga para jamaah semuanya yang barangkali ada anggota keluarganya yang juga sedang sakit. Kita doakan ya, mudah-mudahan. Ini juga ada
ibunda dari Ustaz Ruli Renata ya, yang Ya. juga guru kita yang selalu hadir, juga sedang dirawat ya, sedang tidak sadar ya, beliau di ICU juga. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya dan juga Allah berikan kesembuhan yang sempurna bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Tadi ada putranya Bu Ida, juga ada juga ibundanya Ustaz Ruli ya, dan juga untuk semuanya jamaah yang dimuliakan Allah. Barangkali ada saudara-saudaranya yang sedang sakit juga, kita doakan mudah-mudahan Allah segera limpahkan kesehatan yang sempurna untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Baik, jazakumullah, alhamdulillah, jazakallah khairan Tuan Guru yang sudah membersamai kita di awal-awal Syawal ini. Mudah-mudahan tetap impact dari Ramadan masih terasa oleh kita ya, karena kita yang sampai menjadi hamba Ramadan, tapi juga hamba Rabbani, yaitu memang orang yang selalu istiqomah dalam ibadah kita, dalam amal soleh, dan itulah yang memang diharapkan buah dari Ramadan. Dan cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah nanti akan kita buktikan dalam keseharian kita. Kalau benar-benar kita mencintai Allah dan Rasulnya, tentu kita akan menjadi orang-orang yang selalu beramal soleh, selalu menunjukkan kebaikan-kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا